Ibu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah juga siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, satukan hati di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap kebaikan yang boleh kami terima daripada-Mu. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh menyenangkan hati-Mu semua karena kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami, terkhusus hati kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan yang sanggup membebaskan saya dan saudara dari belenggu dosa. Haleluya. Amin Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Jangan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Oh, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya. Haleluya. Amin. Katakan dengan iman, dengan bersuka. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya. Haleluya. Dengan iman sekali lagi katakan, dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, berikan pujian buat Tuhan. Amin. Dia Raja yang Maha Besar. Haleluya. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami datang pada saat ini Tuhan. Kami mau menikmati tahta kudus-Mu Tuhan. Berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau memandang
kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Oh, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan hidup kami, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan di tinggi. Amin Tuhan. Yang bangkit Yes. dan Amin Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa kami, selamatkan jiwaku. Katakan sujud, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun Tuhan, oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
angkat suara bagi dia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur bersama-sama karena kita sudah ada di bulan yang ke-10 di tahun 2021 ini dan dalam keadaan sehat, bahkan dalam keadaan diberkati Tuhan. Kita bersyukur buat pertolongan Tuhan sehingga kita bisa datang juga beribadah, bisa tatap muka. Dan untuk mengawali pemberian kita awali dengan membaca satu ayat, Matius pasal 6 ayatnya yang keempat. Matius pasal 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kita lihat garis bawahi kata tersembunyi, ada 2 kali disinggung di sana. Tadi saya membahas tentang motivasi, yang ini saya coba tentang niat, karena niat seseorang terletak dalam hatinya sendiri. Dan itu bisa dilihat dari hasil dia melakukan sesuatu. Beda orang yang niat benar-benar untuk bekerja dan orang yang sekedar aja untuk dalam bekerja. Kita pasti akan lihat perbedaannya. Itu sebabnya di bangsa Israel Tuhan suruh mereka banyak kriteria yang mereka harus ambil dan mereka harus lihat dalam korban persembahan mereka. Salah satunya harus memilih yang terbaik dari anak lembu ya, atau hewan yang mereka ingin persembahkan sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat cerita dari Kain dan Habel, di mana niat mereka berdua itu memang pengen kasih yang terbaik, tapi apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel, terus istimewa untuk Kain, niatnya baik tapi sebenarnya dia pengen menunjukkan bahwa harusnya dia harus diterima itu. Jadi ada niat yang tidak baik dan niat yang baik, sehingga akhirnya Tuhan menegur dia untuk memperhatikan emosi dia, hati dia untuk mempersembahkan korban. Nah, kalau kita lihat bahwa Tuhan melihat apa yang tidak terlihat ini, yaitu niat kita, maka saya percaya kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk sebelum kita bawa kepada Tuhan. Karena kejahatan itu terjadi, kata Tuhan, bukan karena sudah terlihat, yang sudah terbukti, tetapi sesuatu yang keluar dari hati, ya, sesuatu yang terlihat dari hati kita. Sehingga itu sebabnya Daud dia dipilih oleh Tuhan karena memang hatinya baik, niatnya baik, ya, tidak ada neko-neko di sana. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, di dalam kita memberikan persembahan, di dalam kita memberikan perpuluhan misalnya, seseorang memberikan segala sesuatu itu kalau dia niatnya baik, tentunya tidak ada disertai dengan komplain. Terus misalnya kalau saya perpuluhan itu mau dibawa kemana ya? Itu uang jemaat itu mau dibawa kemana gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa saja ada di setiap orang dan itu bisa mengganggu niat kita dalam memberikan persembahan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, taruhlah bahwa kalau kita sudah kasih ke Tuhan, itu urusannya Tuhan, ya, urusannya setiap pengelola, dalam hal ini pelayanan. Dan kita percaya hasilnya kita sudah nikmati. Bagaimana gereja ini luar biasa, ya, pelayan di tempat ini semakin berkembang, gedung ini semakin diperbagus, ya. Semua itu terlihat. Bahkan kami yang di dalam staf pengembalaan semua tercukupi oleh Tuhan. Bahkan kami yang di luar pun dapat berkat yang luar biasa dari pelayan di tempat ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, taruhlah bahwa kalau kita sudah kasih ke Tuhan, kita tidak bisa lagi melihat, oh mau kemana ujungnya, tetapi kita kasih saja buat Tuhan, dan biarlah karena kita kasih buat Tuhan, dan firman Tuhan katakan dari Tuhanlah berkat kita. Kita persiapkan setiap persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat saat ini kami diberikan kesempatan lagi untuk jadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Dan kami tahu apa yang kami berikan ini berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya biarlah Engkau kuduskan setiap persembahan kami. Bahkan setiap perpuluhan yang kami sudah kumpulkan dan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus membawa kami supaya lebih mengenal Engkau, lebih dalam lagi, lebih lagi di dalam Engkau. Sehingga apa yang kami
terima pada saat hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mendapatkan jawaban dari setiap masalah yang kami hadapi. Kami percaya Roh Kudus mengurapi baik pembicara maupun yang mendengarkan, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap diberkati lewat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Waduh, luar biasa. Luar biasanya dari sebelah kiri saya baru ke sana dan dari sana baru ke sini. Luar biasanya karena pertolongan Tuhan. Tadi pagi saya sempat katakan bahwa orang percaya kepada Tuhan yang punya iman, punya keyakinan kuat di dalam Tuhan, dia akan tetap berkata, puji Tuhan luar biasa, walaupun di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang seberat apapun. Kan dia begitu yakin bahwa ada Tuhan dalam hidupnya yang memberikan kekuatan dan pertolongan di segala waktu. Dan itulah kita orang percaya. Karena kita percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup kita, maka kita gak pernah ragu menghadapi setiap apapun juga, entah persoalan dan apapun juga problem hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segera kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Dan pada siang hari ini saya akan mencoba untuk memberikan judul blunder, yang artinya keputusan yang salah diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang salah. Keputusan yang salah berakibat fatal. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusan-keputusan yang kita ambil seringkali sangat berbeda dengan hasil yang kita inginkan. Nah dan hasil tersebut maka kita bisa meng-cross check sesungguhnya bahwa sebenarnya kita salah memutuskan. Sehingga karena salah memutuskan makanya jawaban dari apa yang kita gumuli, yang kita kerjakan sebenarnya berefek buruk dari apa yang kita ambil sebuah tindakan. Nah banyak kali kita melakukan itu. Seringkali kita bertindak, memberikan keputusan. Ternyata keputusan yang kita ambil tidak sejalan dengan hasil yang kita dapatkan. Dan seringkali dalam kehidupan kita, seringkali kita merasakan kekecewaan, seringkali ada pergumulan yang berat, tidak ada jawaban. Dan seolah-olah Tuhan terlalu jauh untuk memberikan jawaban dalam hidup kita semua. Dalam konteks ini saya mau katakan bahwa ternyata kita telah memutuskan atau mengambil kebijakan yang salah. Tetapi kita berusaha untuk mengharapkan hal-hal yang sesuai dengan kehidupan kita semua. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan berikan contoh seperti ini. Bahwa ada seorang anak muda yang setelah lulus SMA, dia masuk ke perguruan tinggi. Dia lapor ke bapaknya, dia berkata begini, Pak saya mau kuliah di Bandar Lampung saja karena di Bandar Lampung ada mata kuliah yang saya suka, jurusan yang saya mau ambil. Karena dari jurusan itu pun saya mendapatkan pekerjaan seperti ini sesuai dengan keilmuan yang saya peroleh. Kemudian bapaknya itu mengambil keputusan secara pribadi. Dia berkata enggak. Nak kamu harus ke Jakarta karena di Jakarta banyak sekali yang kamu bisa lihat untuk referensi dari semua jurusan. Dari jurusan tersebut kamu dapatkan keilmuan dan di Jakarta sendiri begitu banyak pekerjaan yang bisa menanti kamu di sana. Silakan ke Jakarta dan bisa cari bahwa banyak fakultas yang memfasilitasi semuanya. Dan apa yang terjadi? Anak itu pun berusaha untuk mengatakan, Pak saya milih sendiri aja sih Pak. Saya mau untuk saya bisa menentukan dan kalau saya menentukan itu sendiri saya resikonya saya yang tanggung. Bapaknya mengatakan bahwa, loh ya aku kan yang biayain. Ini kan bapak kamu mengarahkan kamu supaya kamu juga nurut loh. Bapak kamu punya pengalaman waktu-waktu lalu. Anaknya berkata, iya Pak aku kan yang menjalani, aku yang memutuskan. Bapaknya langsung marah, karena sekarang kamu ke Jakarta. Carilah di Jakarta sebuah fakultas yang sebenarnya bisa memfasilitasi kamu lebih mudah. Dan di sana banyak pilihan, pekerjaan juga banyak di sana. Anak itu karena saking turut sama orang tua dia berkata, ya udahlah Pak aku mau ikut Papa aja. Kemudian ke Jakarta dia mengikuti pendidikan perkuliahan semester 1, 2, 3. Tetapi pada semester keempat dia sempat kasih sinyal kepada bapaknya seperti ini, Pak kayaknya saya udah gak bisa lanjutin lagi perkuliahan ini Pak, terlalu berat sekali. Kemudian bapaknya berusaha support dia dengan kata-kata bijak,
Oh, anak papa itu hebat, anak papa itu kan luar biasa. Di mana-mana anak papa itu jempolan. Waktu masih sekolah di SD, SMP, SMA kan kamu juara. Masa kamu cuma segitu aja kamu nggak bisa? Kemudian masuk semester 5 dia berkata, "Pak, benar-benar ini udah sulit sekali buat saya." Kemudian dia muncul tiba-tiba di Bandar Lampung, dia berkata begini, "Pak, mohon maaf Pak, karena saya nggak bisa lagi melanjutkan perkuliahan. Sangat berat sekali pendidikan yang Bapak rekomendasikan ke saya. Sebenarnya kan keputusan Papa yang saya jalankan, bukan keputusan saya." Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang sama juga mungkin pernah dialami saudara-saudara. Bahwa keputusan pihak-pihak lain itu dipaksakan kepada Anda, kepada Bapak Ibu sekalian. Dan susah untuk Bapak menjalaninya. Dan yang terjadi adalah kerugian, sakit hati, kekecewaan yang dialami oleh seorang Bapak. Dia mengatakan ternyata saya telah menentukan pilihan saya, yang menjalankan pilihan saya adalah anak saya sendiri. Saya telah rugikan uang banyak dan waktu buat anak saya. Udah ketinggalan. Dan dia berkata nih, "Pak, karena udah kondisi seperti ini, saya mau cari kerjaan aja yang standar SMA ya Pak ya." Kasihan, udah terlanjur. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya bisa menggambarkan di sini bahwa seringkali keputusan-keputusan yang diambil tidak sesuai dengan hasil yang kita dapat. Ada satu kisah lagi. Ada satu keluarga, mereka seringkali curhat ke tetangga dan semua kenalan mereka bahwa keluarganya itu keluarga yang diberkati karena mereka adalah tanda kutip bahwa mereka adalah keluarga Kristen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak ini kan punya pekerjaan yang seringkali keluar kota. Biasanya keluar kota paling lat seminggu. Karena kondisi pandemi yang terjadi di tahun yang lalu, maka Bapak ini ada dapat job berdebel. Sehingga karena double pekerjaan, maka dia harus 1 bulan harus ke luar kota. Nah pas waktu dia keluar kota, apa yang terjadi? Istrinya ini suka keluar rumah. 1 minggu bisa 3 kali keluar rumah, dandan rapi, ya, dan pulangnya udah sore, bahkan pernah pulang malam. Itu dilakukan selama 2 minggu berturut-turut, dan itu dimonitor oleh tetangganya. Tetangganya mulai ngintip dari jendela, waduh, bapaknya kan lagi kerja, udah 2 minggu keluar kota. Dia intip lagi, dia lihat dari jauh jendela rumah. Dandanannya sekarang seksi banget loh, tidak seperti biasanya. Kalau suaminya ada, dandanannya tidak seperti itu. Menguatkan asumsi dia bahwa ada tanda kutip, ibu itu lagi macem-macem. Kemudian dia perhatikan lagi, ternyata makin hebat nih. Udah bukan lagi seminggu 3 kali, udah 4 kali seminggu. Membuktikan bahwa ada sesuatu nih ibu nih. Tiba-tiba pas pulang suaminya kemudian dicegat di jalan. Tetangganya cegat suaminya di jalan. Masih diantar sama mobil kantor. Di jalan disuruh tunggu untuk supaya melaporkan bahwa istrimu itu waktu kamu pergi suka keluar lu. 1 minggu pertama cuma 3 kali, sekarang itu intens 4 kali rutin selama sebulan. Ditambah lagi. Tahu nggak Pak? Dandanannya itu loh, waduh minta ampun, waduh menakutkan sekali. Kalau Bapak saya mau jelaskan ke Bapak baper, Bapak sakit hati, marah-marah. Suaminya juga, yang Bapak itu kan, coba kamu jelasin aja, gak apa-apa kan. Kemudian bilang, dandanannya seksi loh Pak, waduh minta ampun. Jadi yang konotasi yang dapat ke Bapak itu, pesan yang sampai ke Bapak itu adalah istrinya lagi tanda kutip. Dia mikir, waduh istri saya tidak seperti yang saya tahu sebelumnya. Ternyata istri saya kalau saya nggak ada, liar di luar. Tetapi di dalam kalem. Itu yang dapat pesannya. Sampai di rumah langsung buka pintu. Mam kok kenapa begini ceritanya? Aku dapat cerita dari orang begini-begini tentang mama. Dia berkata, hah? Karena tidak seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Tiba-tiba karena setiap hari itu yang ada di pikiran suaminya adalah istrinya selingkuh. Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian suaminya minta cerai lewat pengadilan agama. Kita mau cerai saja. Karena kamu adalah orang yang baik di depanku, tetapi kamu adalah orang yang jahat di belakangku. Terus, gimana jadinya? Ya bisa aja. Diputuskan untuk pengadilan untuk mereka diceraikan. Karena memang semuanya gak bisa lagi. Karena masih emosi suaminya. Tetapi istrinya terlalu tertekan dengan keadaan. Apa yang terjadi?
Ketika mereka udah pisah 1 bulan kemudian suaminya cari tahu. Karena orangnya kan pingin menginvestigasi seperti apakah yang terjadi. Menilai, mengadakan sebuah penelitian. Seperti apakah yang terjadi dengan istriku walaupun udah pisah. Kemudian dia dapat informasi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, tetangganya itu lapor juga sama suaminya. Tahu nggak yang sering jemput bapak, yang sering jemput ibu, mantan istri kamu, itu beda-beda laki loh Pak. Setiap hari beda lakinya. 1 minggu lakinya beda-beda. Kalau 3 kali jemput 3 laki-laki. Mobilnya juga beda-beda. Jadi menambahlah rasa emosi dia. Cari-cari tahu sampai dapat informasi. Ternyata dia dapatkan informasi tetapi udah cerai duluan. Ternyata ibunya itu suka ke mall untuk belanja-belanja. Suka belanja-belanja. Yang jemput siapa? Grab beda-beda orang kan, mobilnya pasti beda-beda. Ternyata ketika itu dia dapat informasi seperti itu, kemudian dia berkata begini, aduh kayaknya saya merasa bersalah, saya mau telepon mantan istriku. Halo, bisa gak kita rujuk kembali? Maaf mantan suamiku, saya udah gak bisa terima. Kamu baperan sih, kamu orang yang gak bisa menilai dari sisi yang baik yang aku pernah tunjukkan kepadamu. Kita udah punya anak 1 dan sebagainya, apa gak cukup? Aduh maaf, saya telah mengambil keputusan salah yang mengakibatkan fatal. Hal yang sama mungkin pernah dialami oleh saudara-saudara Bapak Ibu. Sekecil persoalan, kalau berefek buruk, itu seringkali menyakitkan kita. Dan terkadang kita kaitkan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kok kenapa aku percaya, aku yakin sama Tuhan, imanku gak cukup kah Tuhan? Kok kenapa persoalanku ini pun gak mampu aku kendalikan. Persoalan ini pun seolah terlalu berat dalam hidupku. Tuhan berkata, iya kamu yang salah memutuskan. Kan Tuhan lebih tahu apa yang terjadi masa akan datang. Saudaraku ini kasih Tuhan, dalam penciptaan sangat jelas bahwa Allah punya tujuan yang mulia bagi dunia ini. Dengan ditempatkannya Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka yang diberikan hak sepenuh. Bahkan diberikan kuasa untuk bisa menguasai Taman Eden, merawat dan memelihara. Tetapi lebih dari itu, bukan cuma itu saja. Menguasai dan memelihara dan merawat. Diberi tanggung jawab. Batasan tanggung jawabnya adalah apa saudara-saudara? Ingat, tanggung jawab kalian adalah jangan sampai kalian harus melewati aturan yang saya kasih. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman itu. Tadi pagi saya katakan mungkin mereka sudah berkeliling-keliling. Makan buah ini, menikmati buah yang lain. Penasaran mereka kok kenapa ya Tuhan larang ini dan yang lain dibebaskan. Tetapi apa kata ular? Ular itu gambaran kuasa iblis yang menyodorkan sifat keraguan-raguan dalam kehidupan manusia. Tetapi bagi Adam dan Hawa, iblis itu memberikan harapan dan kepastian kepada mereka. Ular berkata bahwa enggak, Allah itu bohong. Allah itu sebenarnya enggak mau supaya kalian itu menikmati sepenuhnya taman ini. Memang kalian diberikan kebebasan sepenuhnya untuk bisa makan dari buah terlarang. Tetapi memang Allah itu begitu, membatasi. Nah kalau kita baca di dalam Kejadian, di dalam kitab tadi mengatakan ayat yang kelima, kita bacakan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, larangan bahwa boleh kamu makan yang lain, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh. Nah kalau kita bisa melihat di sini bahwa apa yang dikerjakan iblis yang memberikan pengaruh sehingga Adam dan Hawa punya keputusan yang salah. Karena apa? Adam dan Hawa dibawa kendali pikiran duniawi. Karena iblis senantiasa menodorkan kata-kata bahwa Allah kita tidak percaya, Allah itu bohong. Sebenarnya gak seperti itu kata Allah. Mereka sebenarnya Tuhan gak mau supaya kalian bisa menikmati sepenuhnya di Taman Eden. Kata ular? Pada waktu engkau makan buah terlarang, justru engkau akan menjadi serupa Allah. Itu kata ular. Kalau kamu makan buah terlarang, kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Bicara tentang serupa dengan Allah, ada sebuah keinginan untuk menjadi seperti Allah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat manusia dalam usaha untuk menjadi seperti Allah, mereka melegalkan hal-hal duniawi, bahkan dosa yang mereka kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah hidup bergantung kepada Tuhan. Karena mereka percaya bahwa dalam diri mereka pun mereka bisa. Tawar atas kehendak Tuhan, tawar atas kuasa Tuhan, dan tawar tentang apa hukum-hukum Tuhan. Itu pekerjaan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan berusaha untuk memutarbalikkan kenyataan. Kalau Allah mengatakan jangan makan buah itu, ular berkata bisa kok kamu makan. Firman Allah berkata kalau makan buah itu kamu terbuka matamu. Supaya kamu bisa membedakan baik dan jahat. Tetapi ular berkata bahwa enggak. Justru kalau kamu makan kamu akan jadi seperti Allah. Bicara soal seperti Allah adalah pengaruh mereka untuk bisa menguasai Taman Eden. Supaya apa? Di Taman Eden kekuasaan di tangan Adam dan Hawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara lahiriah, secara manusiawi, kalaupun mereka mengambil ini sebuah kebijakan yang dikasih sama kuasa kegelapan, itu sepertinya manis rasanya, bagus terlihat, sepertinya nggak ada apa-apanya. Karena apa? Penawaran pemberian harapan dan kepastian dari Adam dan Hawa, dari iblis, itu penawarannya luar biasa. Kamu menjadi seperti Allah, berkuasa di Taman Eden. Kamu akan memerintah. Kamu tidak diperintah Allah tetapi kamu yang akan memerintah di Taman Eden. Kamu seenaknya, seleluasanya bisa kamu makan buah terlarang itu. Itu sebenarnya kata-kata Allah itu gak ada efeknya kalau kamu makan. Dan itu yang dilakukan. Jadi pada bagian ini kita bisa melihat bahwa faktor penyebab kenapa Adam dan Hawa melakukan ini sehingga mereka melanggar. Sehingga kebijakan dan keputusan yang Adam dan Hawa lakukan itu berefek buruk sampai kita sekarang ini. Dikarenakan apa? Pikiran mereka dikuasai oleh pikiran duniawi. Pingin jadi seperti Allah. Pingin berkuasa di Taman Eden. Pingin menjadi pemimpin. Nggak mau dipimpin. Nggak mau dikuasai. Harus memerintah. Itu yang ada di pikiran mereka. Secara manusia sekali lagi saya mau katakan. Siapa sih yang nggak mau jadi pemimpin? Siapa sih yang nggak mau jadi penguasa? Siapa sih yang gak mau ngatur-ngatur? Karena kita mengatur berarti gak ada orang yang ngatur kita. Mereka berprinsip bahwa Allah yang mengatur bukan kita lagi. Tetapi kalau seandainya mereka berkuasa di Taman Eden, Adam dan Hawa mengatur, Tuhan gak akan campur tangan. Kalau kita lihat ke belakang, bahwa sebenarnya siapa yang kasih perintah sama mereka? Yang kasih perintah adalah Allah sendiri. Yang menjadikan Taman Eden Allah sendiri. Yang menempatkan Adam dan Hawa yang punya hak untuk bisa menguasai. Yang kasih wewenang adalah Allah sendiri. Loh kok kenapa mereka memberontak? Karena pikiran duniawi ada di pikiran mereka. Perebutan kekuasaan bicara soal kudeta mereka di Taman Eden itu pun diketahui oleh Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Allah? Di manakah engkau, kata firman Tuhan? Mulai dicari. Tetapi mereka berkata, kami tidak tahu, kami bersembunyi di balik-balik pohon. Secara manusia makanya kita bisa berkatakan bahwa Allah gak mungkin manusia bisa bersembunyi dari Allah. Di balik-balik pohon bisa bersembunyi kah? Gak mungkin. Allah bisa melihat, firman Allah mengatakan Allah itu punya mata 7, mata sempurna. Dimanapun bisa lihat, mau di bawah tanah pun dia bisa tahu. Itu bicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan itu pun gagalnya manusia. Adam dan Hawa menentukan sikapnya. Keputusan kebijakan Adam dan Hawa memberikan pengaruh karena dibawa kutuk dosa sampai kita saat ini. Makanya ada pengampunan dosa yang terjadi. Ada penyalipan yang terjadi. Karena menebus dosa yang dilakukan dan diwariskan oleh Adam dan Hawa. Nah saudaraku ini kan karena mereka sudah dikuasai oleh pikiran dunia. Maka biasanya orang yang dikuasai oleh pikiran dunia, mereka tidak akan pernah bergantung kepada Allah. Dan mereka akan berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kemampuan kami. Itu adalah orang yang gak bergantung kepada Tuhan. Sudah ini kasihan kemampuan manusia, kehebatan manusia, ataupun kecerdasan manusia. Dalam tolak ukurnya ada batasannya. Ada yang lebih hebat dari orang yang pintar. Dan pintar ada lebih lagi ada orang yang lebih jenius dari mereka. Jadi mereka bisa melihat bahwa tingkatan manusia ada punya kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa. Tetapi bicara soal kemampuan lebih luar biasa. Melebihi kemampuan-kemampuan bahkan kemampuan supranatural itu hanya kepada Tuhan saja. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan generasi manusia di zaman sekarang. Manusia sombongnya minta ampun. Menganggap dirinya terlalu bijak dan terlalu hebat. Apa yang mereka punya adalah hasil dari kemampuan mereka sendiri.
Mereka berkata bahwa karena saya semuanya, karena aku semuanya. Nggak ada, campur tangan siapapun nggak ada. Tuhan pun nggak tahu, campur tangan nggak bisa campur tangan karena semua dari kemampuan saya. Masih ingat dengan Titanic? Titanic adalah sebuah kapal yang dijuluki sebagai kapal sombong. Yang di masa itu adalah kapal yang termegah, terhebat, tercanggih di masa itu. Kapal yang memuat begitu banyak orang. Di masa itu adalah kapal yang terbesar di dunia. Dan harusnya di situ adalah orang-orang yang memang memiliki predikat di atas rata-rata. Orang penguasa, orang-orang kerajaan pada waktu itu. Untuk bisa naik pada waktu pertama kali kapal harus berlayar. Kemudian ada konferensi pers kepada pembuat kapal tersebut, Thomas Andrew. Dia berkata bahwa saya membuat kapal ini dengan kemampuan saya. Ini orang sombong jadinya. Semua secara detail itu saya telah lakukan. Semuanya saya perhitungkan segala sesuatu. Kalau ada benturan di sini, cuman petak ini aja yang kena air, ini pun ada sekatnya dan sebagainya. Jadi bisa membuktikan bahwa dari kata-kata Andrew, dari kata-kata Thomas Andrew itu membuktikan bahwa nggak ada yang bisa menenggelamkan kapal Titanic. Karena orang yang buat katanya orang yang hebat. Dan dia pernah berkata bahwa kalau kita mungkin bisa menelusuri tentang Titanic, pembuat kapal tersebut Thomas Andrew berkata bahwa Tuhan pun gak mampu menenggelamkan kapal ini. Karena kapal ini luar biasa. Tetapi buktinya dia berlayar. Dia harus tenggelam. Sebuah kisah nyata yang harus menjadi tolak ukur buat kita bahwa tidak ada yang bisa kuat dan hebat dibandingkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita semua. Makanya berserah kepada Tuhan. Persoalan apapun yang terjadi dalam hidup saudara Bapak Ibu, enggak sekuat apapun juga. Engkau akan menemukan kegagalan-kegagalan, tetapi kegagalan itu pun engkau bisa panggil Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan dan engkau bisa mampu karena Tuhan. Di ambang keadaan yang persoalan yang sangat buruk sekalipun, Tuhan adalah kekuatan dan jawaban hidupmu. Katakan amin. Orang juga begitu sombong dengan keberadaan berlimpah harta dan kekayaan. Di mana-mana ada aset tidak bergerak, di mana-mana ada usaha dan perusahaan dan sebagainya. Dengan karyawan yang begitu banyak. Dia pun berkata bahwa sampai berapapun turunan saya pasti gak pernah kehabisan uang saya. Melimpah kekayaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebenarnya kita berkata bahwa orang percaya kepada Tuhan. Kekayaan yang dia punya adalah titipan Tuhan sementara dalam hidupnya. Selagi dia harus hidup di dunia ini, nikmatilah kekayaan itu. Syukurilah apa yang Tuhan izinkan kita kelola. Tetapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Seberapa lama kita mengumpulkan uang 1 miliar. Bertahun-tahun kita mengumpulkan rupiah. Dari sedikit-sedikit. Ada beberapa tahun kita bisa mendapatkan 1 miliar. Tetapi saya mau katakan untuk menghabiskan 1 miliar enggak butuh waktu lama. Tuhan izinkan engkau dapat sakit. Karena engkau misalnya sombong, ada orang sombong seperti itu dengan kekayaannya. Dan itu pun akan habis dengan waktu yang singkat. Tuhan memegang kendali hidup kita. Mengambil sebuah keputusan, sandarkan itu kepada Tuhan. Karena dia adalah prioritas tertinggi. Yang kita harus hargai bahwa segala sesuatu yang kita punya, baik kemampuan, harta, segala sesuatu dalam hidup kita itu dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kisah mengenai Lazarus adalah bukti dari kemahakuasaan Tuhan secara supranatural. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan akal sehat, mungkin enggak mungkin lah orang mati bisa bangkit. Tetapi kenyataan pernah terjadi di masa Yesus melayani. Kehadiran Yesus Kristus bisa menjawab setiap persoalan waktu itu. Kegentaran-kegentaran pun gak ada waktu itu. Karena apa? Ada superhero waktu itu. Yesus Kristus dianggap superhero. Kehadiran Yesus Kristus mampu menjawab persoalan. Kehadiran Yesus Kristus mampu bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan kehadiran Yesus Kristus mampu membangkitkan orang mati. Jadi di masa itu Yesus terkenal di mana-mana. Walaupun di antara orang Farisi gak menganggap itu bagian dari pekerjaan Allah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita? Apakah kita lebih dari orang Farisi? Tetapi kita bisa melihat dari karya-karya Tuhan dalam firman Allah. Bahwa sesungguhnya Allah tidak dapat dijangkau oleh kemampuan kita bernalar. Tetapi lebih dari itu kita bisa menjangkaunya dalam alam roh yang bicara tentang supranatural. Orang mati bisa dibangkitkan, orang sakit bisa disembuhkan. Dan dengan persoalan Bapak Ibu, bagaimana? Saya mau katakan orang mati aja bisa bangkit, apa tak lagi dengan persoalan-persoalan Bapak Ibu. Di mata Tuhan bisa.
Makanya saya mau mengajak bagi Bapak Ibu. Setiap persoalan yang engkau temui dan pergumulan-pergumulan yang engkau hadapi, taruh itu di dalam Tuhan. Dan engkau mengatakan, Tuhan, aku gak bisa dengan persoalan yang kuhadapi. Aku hanya mau taruh ke dalam kekuasaan tangan Tuhan. Dan saya percaya, dia akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu, dalam perjalanan hidupmu. Persoalan apapun yang engkau hadapi, bersama dengan Tuhan, kata firman Tuhan, engkau cakap dan bisa melakukan segala perkara. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada bagian berikut. Apa kata ular kepada Adam dan Hawa? Alkitab mengatakan pada waktu Allah menempatkan Adam dan Hawa, Allah berkata begini, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan zat ini, kamu akan mati. Tetapi ketika ular bertemu dengan mereka, ular berkata kepada Adam dan Hawa, kata Allah, kalau kamu makan buah itu, mati ya? Iya, kata Allah begitu. Bukan, ini iblis berkata, bukan. Justru kalau kamu makan buah itu kamu tidak mati. Sebuah keadaan yang diputar balikkan. Kata Allah mati, tetapi kata ular tidak mati. Makanya itu yang membangkitkan, loh bisa tak begitu? Kalau poin pertama mereka sudah gagal, bahwa mereka telah melepaskan semua kemampuan mereka kepada iblis karena mereka dikuasai pikiran mereka dengan hal-hal duniawi. Ini lagi tambah lagi iblis mensupport, mendorong mereka. Bahwa sebenarnya kamu gak mati kalau makan buah terlarang itu. Dia cuma bohong-bohong aja. Ini ular operandinya luar biasa. Salah satu yang diincar oleh kuasa kegelapan adalah benih firman Allah. Karena saya berbicara tentang sebuah kebenaran yang diputar balikkan. Allah bilang mati, tetapi iblis berkata enggak mati. Setiap perkataan Tuhan, perkataan Allah, kamu enggak mati, itu perkataan, bicara firman. Semua yang disampaikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa itu berbicara firman. Perkataan Allah buat umat Tuhan pagi hari ini adalah firman. Sebuah kebenaran yang harus dipahami dengan hal-hal rohani untuk memperkuat kehidupan kita dalam perjalanan pengiringan kepada Tuhan. Ular berusaha untuk memutarbalikkan perkataan. Kalau Allah mengatakan mati dan dia mengatakan tidak mati, berbicara tentang firman yang diputarbalikkan. Perkata Allah yang diputarbalikkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau untuk generasi sekarang ini, ada begitu banyak yang seperti Adam telah diputarbalikkan oleh kuasa kegelapan bagi gereja sekarang ini. Yang pertama, mereka percaya tentang firman Tuhan, lebih percaya isu yang berkembang daripada firman yang menghidupkan rohani mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, isu sekarang itu banyak sekali. Kalau buka media sosial semuanya isu. Ada yang memang berita yang benar, tetapi ada sebuah perkembangan berita yang tidak terverifikasi benar, yang belum tentu benar, dan itu menjadi konsumsi setiap hari. Makanya gak heran tiba-tiba ada berita mengatakan, oh berita yang kemarin itu jam 8 pagi itu hoax semuanya. Berita-berita yang tidak benar. Tetapi kita termakan dengan berita yang seperti itu. Kenapa begitu banyak orang yang gak suka datang bergereja, ibadah secara onsite seperti sekarang. Maunya, maaf bicara yang online karena tetap mereka juga beribadah, tetapi mereka maunya online. Mereka rupanya termakan isu mungkin. Dan saya katakan seperti, atau mungkin yang memang belum nyaman bergereja. Tetapi saya mau tekankan buat Bapak Ibu. Kalau masuk gereja saja, masih di halaman gereja, udah diperiksa. Di termogan, ditembak dulu kepalanya dan tangannya. Kira-kira ada apa enggak di dalamnya? Panas enggak? Begitupun ada hand sanitizer untuk bisa paling tidak meminimalisir tentang virus yang bekerja hari-hari ini. Tetapi banyak orang yang takut karena berkumpul seperti siang hari ini. Tetapi yang saya herannya Bapak Ibu, kalau ke pasar lu, di pasar enggak pernah kita temukan ada termogan di pasar. Gak pernah kita temukan ada hand sanitizer bentar-bentar. Pak, kamu kan dari tempat jual cabai kan Pak, hand sanitizer dulu. Kamu kan di tempat jual ikan, hand sanitizer dulu. Gak ada begitu-begituan. Nanti pulang baru kita mandi. Tetapi kalau ke pasar rutin setiap hari ke pasar. Tetapi kalau bergereja belum tentu kita rutin bergereja. Isu yang berkembang. Begitu banyak orang yang ditakutkan dengan berita daripada kekuatan firman yang menghidupkan rohani mereka. Saya bersyukur Bapak Ibu bisa ada di sini. Menantang maut. Ya,
Karena di kiri kanan kita bisa dikatakan itu ada bencana yang bisa menimpa. Tetapi bagi orang percaya dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan, dia akan tetap terus merasa bahwa ada pendampingan dan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Dan yang berikut, ada begitu banyak orang yang kehidupan berharapnya kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa tidak ada pernah mujizat lagi di gereja. Mujizat itu pun pernah terjadi di sekitar 2000 tahun yang lalu, Pak. Dan sekarang ini boro-boro ada mujizat. Sekarang ini pun gak ada terdengar. Dulunya ada orang lumpuh bisa berjalan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan buat Bapak Ibu, hal yang menahan seperti tersebut yang tidak kita pernah lihat seperti sewaktu-waktu lalu, karena tingkat iman kita gak bisa menjangkau seperti iman mereka. Sekarang ini banyak kepikiran kita adalah ketidakpercayaan atas firman daripada firman. Kehidupan di luar secara hal lahiriah lebih kuat daripada kehidupan rohani kita. Makanya boro-boro kita minta mujizat kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan hanya bisa melihat tingkatan iman, tetapi itu bagian terpenting yang harus dilihat oleh Tuhan. Iman menyatakan kuasa terjadi, pasti terjadi. Iman menyatakan bahwa orang sembuh dari sakit, itu pasti sembuh dari sakit. Bapak Ibu bisa akan mengatakan bahwa sembuh dan hanyalah kuasa kegelapan, kuasa setan, pasti dia akan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Karena engkau memiliki kuasa untuk bisa mengusir. Tetapi sekarang udah diusir-usir, ditendang-tendang, malah kuasa kegelapan julurin lidahnya. Orang berkata, kok kenapa gak bisa ya? Banyak berdoa kita. Tingkatan sudah mulai berubah. Sebenarnya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selamanya gak pernah berubah. Cuma kok kenapa bayang-bayang kuasa itu makin hari makin redup. Saya mau katakan, naikkan tingkat level iman kita ke Tuhan. Pertebal kekuatan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada-Mu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka juga berkata, kami tidak percaya tentang pemulihan. Kalau udah bentrok, udah kacau keluarnya, begitu adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Keluarga demi keluarga udah berantem, gak bisa ketemu. Siapa yang gak bisa diubahkan Tuhan? Secara ilmu pengetahuan mungkin saja karakter gak bisa diubah sekejap. Bahkan gak bisa diubah. Dari kecil terpola hidupnya. Sampai orang mengatakan, kamu hidup pemarah ya? Iya, dari kecil aku begitu. Dari kecil aku pendiam. Dari kecil aku suka senyum. Dari kecil aku keadaannya seperti ini aja. Orang udah ketawa-ketawa, kamu flat aja seperti itu. Mau dipaksain pun gak bisa. Karena naturnya udah terbentuk dari waktu dia masih kecil. Keadaannya sudah terbentuk pola hidupnya. Bahkan terbentuklah sebuah karakteristik seseorang. Orang mau berubah, ya Pak, kalau kamu orang yang suka marah, ya tolonglah, jangan sering-sering marah lah. Paling dia mengatakan, iya nanti saya berusaha untuk merubahnya. Tetapi sebentar waktu lagi dia marah lagi. Karena apa? Dia berkata, aduh memang gak bisa dirubah secepatnya. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Orang mati bisa dibangkitkan dan orang yang keadaannya pun jahat bisa diubahkan Tuhan sekejap. Karena apa? Ada kuasa dalam perkataan Tuhan. Maka saya mau katakan bahwa tetap ada pemulihan kalau ada dalam Tuhan. Bagaimana dengan sikap kita mengambil sebuah keputusan dan kebijakan? Seringkali kita harus berkata bahwa ada toleransi. Aku masih bisa, aku masih cukup kuat, aku masih cukup bertahan. Kalau udah kayak gitu, mari kita berkata serahkan sama Tuhan. Dia akan bertindak sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membawa kita pada kebinasaan, kehancuran, kekecewaan, dan sakit hati. Tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengizinkan persoalan buat kita orang percaya untuk dapat menaikkan level iman kita. Supaya firman Allah mengatakan bahwa dia gak pernah kanak-kanak rohani dari dulu sampai sekarang. Dengan persoalan yang kita hadapi maka kita tetap kuat menghadapinya. Makanya Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu menilai hidupmu. Dulunya engkau mungkin baperan seperti minggu yang lalu firman Tuhan. Apa-apa aja orang ngomong kau tersinggungan. Apa-apa aja orang ngomong kamu marah, kamu ambil pusing. Tetapi sekarang dia berubah loh. Walaupun orang ngomong singgungin dia. Gak apa-apa, pasti Tuhan membela saya, Tuhan menghibur saya. Orang pasti berubah. Orang pasti berubah. Itulah kenyataan yang dialami oleh orang yang hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Gak kebawa perasaan dan segala macam keadaan. Karena hidupnya sudah berubah dalam Tuhan. Tuhan sanggup untuk merubah segala sesuatu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya kembali kepada materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Bagaimana supaya kita tidak terjebak kepada kesalahan-kesalahan fatal dari semua kesimpulan yang kita ambil. Bagaimana caranya?
Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama secara cepat saja, yang pertama adalah menyerahkan secara totalitas kepada Allah seluruh kehidupan kita. Dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mari kita baca ayat itu dalam kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-37. Ayat yang kelima di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Serahkan seluruh kekhawatiran, serahkan seluruh persoalan, seluruh yang merintangi kita, yang membebani kita, yang berusaha untuk enggak memberikan rasa nyaman dalam kita itu, serahkan sama ke Tuhan. Persoalan keluarga, bisnis dan usaha, serahkan kepada Tuhan. Maka apa kata firman Tuhan? Nanti dia akan bertindak. Kalau udah begitu, saya mau katakan bahwa bukan kemampuan kita lagi yang bekerja, bukan kesanggupan kita lagi yang bertindak, bukan karena secara intelektual kita lagi berpikir, bukan karena ekonomi kita cukup banyak, bukan karena itu, tetapi karena Tuhan. Segala sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan adalah persoalan yang menjadi urusan Tuhan, bukan urusan kita. Karena apa? Konteksnya Allah adalah karena melihat anak Tuhan tidak sanggup untuk menjalaninya. Dan saya percaya bahwa ketika di dalam limit keadaan Bapak Ibu yang sangat sulit, sukar mengambil kebijakan keputusan dalam persoalan yang begitu berat, disitulah Bapak Ibu untuk bisa angkat tangan, Tuhan ini aku menyerah sama lu. Pakai bahasa-bahasa yang keren pun gak apa-apa. Karena Tuhan itu dari jadul sampai sekarang tetap terus bisa mengetahui apa yang kita ngomong. Lu lihat gua nih Tuhan nih. Aku persoalannya waduh luar biasa beratnya. Tetapi saya tahu Tuhan itu begitu ajaib. Sentuh hatiku dan ubah hidupku. Sertai persoalan hidupku. Saya percaya Engkau sanggup ya Tuhan untuk mengubah hidupku. Dan saya percaya Tuhan melakukan dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Dalam konteks perubahan hidup. Dalam konteks kehidupan kita. Yang terkait dengan kehidupan rohani. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, firman adalah kekuatan. Jadi yang pertama adalah bicara tentang serahkan totalitas kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah firman. Firman Allah mengatakan bahwa firman Allah menguatkan dan menghidupkan rohani kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu kegagalan saya katakan tadi adalah dari Adam dan Hawa karena firman Allah yang diputar balikkan. Dari mengatakan mati dan tidak mati. Dan mereka mengiyakan apa kata kuasa iblis. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau firman akan memerintah hidup kita, maka firman itu juga akan memberikan kita kekuatan di setiap saat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan buat Bapak Ibu bahwa persoalan yang dialami Abraham dan Lot dikarenakan orang-orangnya Abraham, anak buahnya Abraham dan anaknya buahnya Lot sudah berantem-beranteman. Kemudian dengan ambil jalan tengah, Abraham berkata, Lot, memang kita berteman, kita adalah orang dipakai Tuhan. Tetapi kita sekarang ini harus pisah aja. Karena anak buahmu dan anak buah saya itu udah berantem-beranteman. Enggak sejalan lagi. Sekarang saya berikan kesempatan buat kamu. Silahkan pilih daerah mana yang kamu kuasai. Apa kata Lut? Dia pertama melihat dari semua sudut kota maupun tempat. Dia melihat lembah Soar. Lembah Soar itu yang jadi cerita tentang Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi dengan Lut? Dia memilih bahwa saya pilih yang sana. Saya melihat di situ ada kehidupan. Saya melihat di situ ada seperti ada berkat-berkat di sana. Saya pilih di situ adalah seperti taman Tuhan, kata firman Tuhan. Aku akan menikmati keindahan di sana. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, pilihan kita belum tentu seperti pilihan Tuhan. Keputusan kita tidak seperti keputusan Tuhan. Ketika Lut pergi ke Soar, apa yang terjadi? Dia menemukan di sana adalah orang-orang jahat semua yang ada di situ. Dia menemukan di sana adalah orang-orang pemakan manusia yang ada di situ. Dia begitu kecewa salah memilih. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu salah memilih dari tindakan Bapak Ibu, sekarang pikirkanlah dulu. Kalau seandainya engkau mampu. Tetapi kalau memang gak mampu Tuhan, aku gak bisa melakukannya. Apa yang terjadi dengan Lut? Lut juga harus terbakar bersamaan dengan Sodom dan Gomora yang dihancurkan, dibakar oleh Tuhan dan api dari sorga. Akibat dari apa? Salah memilih. Salah mengambil keputusan. Abraham tetap terus berjaya.
Abraham tetap terus diingat Tuhan karena dia tetap terus menyandarkan semua keputusannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di hadapan kita ada perjamuan tubuh dan darah Yesus Kristus. Antara Allah dengan anak itu ada misi yang harus dijalankan. Allah berkata bahwa selamatkanlah umat-umatku dengan pengorbananmu di kayu salib. Secara manusia, Allah juga gak tega untuk memberikan Yesus anaknya untuk menebus saudara dan saya dan generasi yang lalu. Bahkan generasi akan datang. Penyaliban Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Supaya kita gak pernah korban-korban lagi. Setiap berbuat dosa ada korban lagi. Penyembelihan binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban pendamaian kepada Tuhan. Sekali Yesus mati untuk kita seterusnya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Secara manusia, karena Yesus secara manusia, secara lahir dia pernah ada di dunia ini. Secara manusia Yesus berkata bahwa kok kenapa aku harus mati untuk orang yang berdosa? Kok kenapa harus seperti ini? Saya dari tingkat tahta kealahan harus turun jadi manusia. Bahkan habis itu turun ke alam maut untuk menebus orang berdosa. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus telah mengambil keputusan yang benar. Dia akan tetap terus patuh kepada Allah. Apa yang dia katakan di waktu dia berdoa sebelum ditangkap? Bukan kehendakku yang jadi. Bukan egoku yang jadi. Bukan karena aku menolak mau gak jadi disalib. Tetapi aku mau berkata, biar kehendak Allah yang jadi dalam hidupku. Berat keputusannya. Tetapi keputusan itu pun adalah keputusan yang benar. Terukur untuk saudara dan saya. Banyak kali saudara mengambil keputusan salah. Karena apa? Engkau tidak mendasarkan keputusanmu kepada Tuhan. Mari kita belajar. Untuk bertindak melakukan segala sesuatu. Bisnis dalam kehidupan keluarga memutuskan sesuatu. Sandarkan kepada Tuhan. Ada istri, ada anak, ada suami. Rembuk semuanya baru bisa memutuskan. Tadi pagi saya gambarkan seperti ini. Kondisi seperti ini kan sulit mungkin bagi beberapa orang. Tetapi bagi usaha yang jalan dia gak terlalu merasakan kesulitan ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan dampaknya pun tetap ada. Tiba-tiba suaminya beli mobil baru. Baru dia katakan kepada istrinya, Mam, saya sudah ada mobil baru saya bawa. Dan mobil yang lama kita saya sudah jual second. Dan sudah saru DP untuk pembelian mobil. Dan tiap bulan kita angsur ya Mam ya. Istrinya berkata begini, Pap kok kenapa gak konfirmasi lagi ke Mami? Kenapa sih Papa ambil kebijakan sendiri sedangkan kita itu masih banyak tunggakan. Loh ini mau bayar uang semesteran lah, mau bayar inilah, mau bayar itu dan sebagainya. Ada tagihan di bank dan sebagainya. Suami berkata, tenang aja kan urusan gua. Yang penting untuk 1-2 bulan ini kan udah ada. Ada gratisan angsuran di bulan pertama. Tenang aja, aku tetap bekerja. Angsuran pertama, kedua, ketiga, keempat masih bisa jalan. Tetapi angsuran kelima udah mulai kacau balau suaminya. Udah pakai apapun caranya, gak bisa menutup angsuran per bulan. Apa yang terjadi? Dia mulai ngoceh ke istrinya. Mam, hari ini jangan kamu royal-royal dulu ya. Jangan boros-boros lu ya. Angsuran minggu kelima ini gak sulit saya papi untuk cukupin. Ya perhatikan itu ya Mam. Loh papi yang mengambil keputusan untuk jual mobil, jual jadi second dan beli baru dan ngangsur. Kok aku yang dimarahi? Yang mengambil keputusan kamu, aku yang terima akibatnya. Dari keputusan kamu yang keliru. Enak saja. Tiba-tiba istrinya lagi. 1 tahun kemudian. Istrinya katakan, aku mau balas dendam sama suamiku. Tiba-tiba istrinya sudah ambil KPR di sebuah perumahan Papi saya sudah ambil isian formulir dan kita sudah ambil rumah di perumahan sono. Loh, Mami kok kayak gitu? Kok gak konfirmasi ke Papa? Ya iyalah Mam, malu-maluin aja ada bimbel mewah kayak gini, rumahnya reot. Sesuai dong Pak. Supaya ada garasi, masa kita parkir di jalan, parkir di tempat orang? Malu loh Pak. Perumahan itu ada bagus loh, garasinya gede bisa masuk 2 mobil loh, motor 2. Ketika mereka ke sana, ada angsuran mobil sama angsuran rumah, habis. Nggak ketutup semuanya. Nah saya mau katakan bahwa pertimbangan yang kita bisa ambil, sebenarnya sudah tahu persoalannya akan terjadi. Kalau persoalan itu sudah kita tahu akan terjadi, nggak usah tanya Tuhan lagi.
Bukan berarti Tuhan yang menyelesaikan kasih angsuran tiap bulan. Nggak mungkin. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau itu harus terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, saya mau katakan kalau Tuhan bekerja tidak mungkin itu terjadi. Kalau tidak terjadi, bersama dengan Tuhan kita bisa. Bersama dengan Tuhan kita cakap untuk melakukannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yang penting kita sandarkan, dasarkan itu kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Tuhan, yang penting adalah kita merembuk antara keluarga. Sepakat. Kalau keputusan itu yang engkau ambil, resiko kita akan tanggung bersama, kan begitu ya Ma? Iya Pak? Nah saudaraku, ini kasih Tuhan. Kita melihat di sini bahwa ada perjamuan yang kudus. Bicara tentang tubuh dan darah Yesus. Saya katakan tadi bahwa sebuah kemurnian dari penyaliban Yesus adalah dikarenakan untuk menebus setiap titik dosa, noda yang ada dalam diri setiap manusia. Yang kita bersyukuri bahwa Tuhan bisa menjadi hamba mati untuk kita semua. Dan saya mau percayakan, saya yakinkan bagi Bapak Ibu. Tetap percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan sanggup menolong saudara-saudara. Yang terpenting adalah setiap persoalan kita di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sandar dan dasarkan pada segala kehendak Tuhan. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya percaya berkat Tuhan menyertai kita semua. Bahwa segala sesuatu bagi orang percaya, hidup kita dapat dikendalikan oleh Tuhan. Asal kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita inginkan pujian. Tuhan kau sempurna dalam rancanganmu. Saya percaya saudara-saudara pernah mengambil kesimpulan yang salah. Yang berakibat fatal dalam hidupmu sampai sekarang. Engkau juga sudah berawas-awas untuk mengambil kesimpulan. Jangan sampai terulang seperti itu. Tetapi jikalau kekhawatiran itu pun menghantui Bapak Ibu untuk mengambil keputusan. Mulai sekarang ketika engkau mengambil sebuah keputusan. Sandarkan itu, Tuhan aku gak bisa. Tuhan bagaimana cara kerjanya? Tuhan saya mau serahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Bahwa sesungguhnya engkau mampu untuk melakukan segala sesuatu. Saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku dengan Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Hidupku menikah dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti hidupku. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang menghargai pemberian diri kami kepadamu. Tanda penyerahan kami kepadamu Engkau menghargai. Secara totalitas hidup kami kepadamu Engkau juga menghargai. Dan Engkau tahu setiap kelemahan kami. Bahkan banyak keputusan-keputusan yang kami ambil yang menyakitkan kami. Karena kami tahu keputusan itu tidak didasarkan kepada kehendak Tuhan.
Tetapi firman Allah berkata pada kami pada saat siang hari ini, keputusan Yesus untuk disalib ada keputusan Allah tertinggi yang harus ditaati dan harus dilaksanakan. Dan Yesus mengambil rupa Allah untuk mau berkorban untuk saudara dan saya. Hal itu dikerjakan oleh Yesus buat kita semua. Dan kalau kita simpulkan bahwa sesungguhnya ya Tuhan, Engkau memberi yang terbaik buat kami. Saat ini kita mau berdoa. Bapa di surga, di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Kau berkorban buat kami tanpa batas. Memberi tubuh-Mu untuk kami. Dan kami percaya Dia akan memberikan kuasa baru dalam diri kami. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang susah akan dihiburkan karena penghiburan sejati datang dari Tuhan. Kami yang tertutup jalan, dibukakan jalan. Kami punya kuasa untuk berkata bahwa Tuhan sanggup membuka jalan buat kami. Kami dalam kehidupan keluarga, di ambang kehancuran keluarga, Engkau menyatukan kami dengan kuasa perkataan bahwa tidak ada yang dapat dipisahkan oleh siapapun. Ada tangan Tuhan menyertai kami. Tubuh dan darah-Mu adalah kekuatan secara spiritual dalam hidup kami. Dia akan menyatu dengan tubuh kami. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami akan berkata, kami akan kuat bersama dengan Tuhan. Dan kami akan masuk, makan, minum dari tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Dan nanti pelayan-pelayan akan mengarahkan Bapak Ibu untuk bisa mengambil perjamuan. Tetap nyanyikan pujian ini. Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan. Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti hidupku. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Sekali lagi katakan, hidupku, segala pujian dan pengagungan-Mu bagi Tuhan, segala keagungan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Jadi bukti Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, kami percaya segala sesuatu yang kami rasakan dan alami itu adalah sekehendak Tuhan. Karena kami percaya Engkau tahu apa yang kami rasakan. Ketidakmampuan kami dan ketidakberdayaan kami. Engkau tahu kami adalah orang yang syarat dengan kelemahan dan keterbatasan.
Tetapi semuanya itu ditutupin Tuhan buat kami semua. Engkau kaya akan kasih dan anugerah dan rahmat. Sehingga kami menjadi orang yang lebih dari siapapun. Bahkan kami menjadi orang yang bernilai. Kematian-Mu menyempurnakan hidup kami. Dan membawa kami kepada pendamaian kepada Tuhan. Yesus berkorban buat kami. Bukannya sebatas Engkau mati, tetapi Engkau mengayomi kami. Darah-Mu ditumpahkan karena meterai buat kami. Bahkan menjadi darah perjanjian. Angkat roti. Yang adalah tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great, amen, is our God. Sing with me, how great is our God. I'll always sing, how great is our, how great, yeah, amen. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, amen. How great is our, how great is our God, amen. Sing with me, how great is our God, and only sing, how great, name above all names, hallelujah, yeah. Name above all names, amen. You are worthy of all praise. My life is sing your praise. Is our God, how great, yes, amen. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing, how great is our God. Segala kemuliaan dan keagungan bagi Tuhan. Kami merasakan dampak dari perjamuan pada saat ini. Kami dihiburkan dan dikuatkan. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami yang tidak punya pengharapan dan pengharapan baru di dalam Tuhan.
Dan kami yang tidak punya keyakinan sepenuh, kami punya iman dan keyakinan yang sempurna. Karena kematian-Mu buat kami gak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Selain hidup kami hanya hidup karena anugerah-Mu. Dan kami akan menjadi orang yang setia. Dan kami mau sandarkan hidup kami dalam tangan. Keputusan-keputusan yang kami ambil, kami dasarkan segala sesuatu pada kehendak-Mu. Sehingga jalan-jalan hidup kami adalah jalan yang indah, menuju kepada setiap janji Tuhan buat kami. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di masa yang akan datang. Kita berdoa kepada-Mu, Bapak dan Ibu Gembala kami yang dalam tugas pelayan. Hamba hanya berdoa dalam nama Yesus, dan kami semua bersama dengan sidang jemaat Tuhan dan hamba-hamba. Engkau tetap terus mengurapi mereka, menyertai mereka. Urapan baru dicurahkan setiap saat, sehingga berkat-berkat untuk gereja-Mu akan dinyatakan dalam pelayanan mereka. Perjalanan mereka dan pelayanan mereka kami sertai dalam tangan Tuhan. Biar Engkau tetap terus memberikan kekuatan setiap saat. Perlindungan, pertolongan Tuhan nyata. Dan jikalau pada waktu yang akan datang, minggu yang akan datang, mereka akan kembali bersama-sama dengan kami. Dan kembali akan berjumpa dengan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat yang hari ini kami yang melayani, kami semua diberkati Tuhan. Karena ini yang dapat kami berikan kepada-Mu seutuhnya hidup kami untuk Tuhan. Berdoa untuk sidang jemaat dalam tugas pekerjaan, Kau memberkati. Dan kami percaya ada pelipat gandaan berkat di tengah-tengah faktor sulit sekarang ini. Setiap persembahan jemaat-Mu, baik mereka yang mengembalikan milik Tuhan, memberikan korban tantangan dan kas gereja, hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, Engkau mengalirkan berkat tanpa batas. Karena Engkau memberkati kami. Karena itu adalah janji firman-Mu. Sementara jemaat-Mu akan berpisah, Engkau sertai kami semua. Dan biar tangan Tuhan menyertai mereka semua. Sehingga di minggu yang akan berjalan, apapun juga yang mereka kerjakan, buat berhasil dalam setiap rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah pada saat yang hari ini, penuh dengan syukur dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih hati Tuhan, mari kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bentaran penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha sudah tentu kedua kalinya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.